kalau dipikir secara akal sehat, Bu Mega itu sama Hasto itu bagi rakyat dari zaman mereka berkuasa itu enggak berarti kok, enggak ada artinya. Dia selalu ngejelekin orde baru. Tapi sejarah orde baru itu membuat rakyat bisa senang, bisa gembira. Tapi zamannya Mega, rakyat melarat kabeh, kere rakyat itu. Asli demi Allah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Kali ini kita akan menanggapi ya guys ya, ciutan-ciutan video dari Mak Banteng dan juga Hasto. Karena apa? Ya orang-orang itu yang sering disebut guys ya, yang lagi viral. Kenapa mereka bisa viral sih guys ya? Ya karena membenci orang baik. Guys ya, dimanapun orang kalau membenci orang baik ya bakal dihujat balik guys ya. Walah Hasto. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil. Megawati, Ketum Partai PDI Perjuangan. Megawati bilang kepada Hasto, ya kan, Hasto ini kan terlibat 2 kasus nih, walaupun sebagai saksi ya. Kasus Harun Masiku sama kasus satu lagi tuh, dugaan korupsi. Terus Ibu Mega bilang, ya, Hasto, kalau kamu nanti diambil, ya, saya langsung jumpa Kapolri. Saya mau lihat apa ngomong si Kapolri itu. Waduh. Habis itu yang lain tepuk tangan, ya kan. Terus dibilang Ibu Mega, ya iyalah, enak aja. Catat itu media, kata Megawati. Betul ya. Sekarang yang dipertanyakan, ya, bagi kita rakyat biasa, apa hebatnya ketua partai bisa mengatur pemerintahan di negara Republik Indonesia ini? Sehingga bisa berbicara seperti itu kepada Kapolri. Memangnya ketua partai lebih tinggi jabatannya daripada Kapolri? Enggak. Ketua partai itu cuman rakyat biasa. Sama seperti kita ini, rakyat biasa. Betul. Yang tidak punya hak untuk mengatur di pemerintahan. Ketum partai itu bisa mengatur kader, anak buahnya saja ya. Kalau yang lain no. Ketua partai cuma punya hak untuk mengatur kader-kadernya. Nah, iya, betul. Ya, untuk di pemerintahan tidak punya hak sama sekali. Apa jabatan ketua partai di pemerintahan? Tidak ada. Seharusnya ketua partai sadar diri. Jangan suka mengurus pemerintahan, karena Anda tidak punya hak untuk mengatur pemerintah. Jadi oposisi saja ya guys. Di Indonesia ini Anda punya hak cuman di lingkungan organisasi Anda saja, di partai politik Anda. Partai dibangun untuk mempersiapkan kader-kader terbaik agar bisa duduk di pemerintahan, agar bisa mewakili rakyat, duduk di anggota-anggota dewan, bukan untuk mengatur pemerintahan. Kenapa selama ini banyak terjadi korupsi? Karena ketua-ketua partai masuk campur di pemerintahan. Cocok itu. Cocok. Kayak Hasto ini, masa mau dilindungi? Bu Mega, kalau seandainya kader Anda memang bermasalah, kalau Anda berjiwa besar, Anda sendiri yang mengantarkannya, Betul. ya, ke kepolisian, bukan malah Anda lindungi. Sangkuni yang nggak Makanya itu. banyak korupsi karena partai-partai politik, ketua-ketua partai merasa punya hak di negara Republik Indonesia ini. Padahal mereka cuma ketua partai untuk partai mereka sendiri, ya, yang bisa dia atur. Kalau pemerintahan tidak ada hak ketua partai untuk mengatur pemerintahan. Sistem di Indonesia ini udah kebalik. Ketua partai merasa punya hak mengatur pemerintahan, merasa punya hak mengatur di negara Republik Indonesia ini. Pikiran seperti ini harus dibuang.
Ketua partai itu hanya menyiapkan kader-kader terbaik dia untuk didudukkan di pemerintahan. Dan ketua partai tidak punya hak langsung untuk mencampuri pemerintahan di negara Republik Indonesia ini. Tuh, dengar. Ini salah satu jawaban kenapa Jokowi nggak mau ikut lagi dengan PDIP Banteng itu. Karena apa? Yaitu selalu ditentang terus. Kalau sekarang enggak. Prabowo kan yang punya Gerindra. Siapa yang mengatur? Senjata makan tuan loh. Ya, ketua partai dengan rakyat biasa kita sama jabatannya di pemerintahan, tidak punya jabatan sama sekali. Agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan dijak. Pak Hasto harus bertanggung jawab atas robohnya kandang banteng. Tanggal 28, sekarang ini jam setengah 12, gerimis dari pagi, menandakan bahwa Jawa Tengah berduka akibat kandang bantengnya roboh. Aduh. Pak Hasto, Anda yang harus bertanggung jawab atas robohnya kandang banteng. Betul kali itu. Kenapa harus bertanggung jawab Pak Hasto? Karena Pak Hasto dalam berstatement selalu menjelek-jelekan Jokowi. Padahal Pak Hasto tahu kepuasan masyarakat Jawa Tengah hampir 90% kemarin. Betul. Logikanya sederhana Pak Hasto. Ketika orang yang kita kagumi, ketika orang yang kita anggap benar, ketika orang yang kita anggap baik, kemudian selalu dihina terus oleh Pak Hasto, kira-kira orang akan marah apa enggak Pak Hasto? Kalau Hasto nggak marah, nggak nangis. Ini parah nih. Dan itu sudah terbukti Pak Hasto. Di pemilihan presiden nyungsep Ganjar di Jawa Tengah. Karena saya orang Jawa Tengah. Akibat apa? Ulahnya Pak Hasto dan kawan-kawan yang selalu membabi buta menjelekan Pak Jokowi. Itu diulang lagi dan kami pun mengulangnya Pak Hasto. Tenang. Cara kami komplain kepada PDIP dengan tidak memilih calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan. Betul kali guys. Padahal kemarin itu Pak Andika bagus guys ya. Cuman di belakangnya itu loh yang membuat kita itu semua itu malas ya guys. Kalau Pak Hasto dan teman-teman masih saja menjelek-jelekan Jokowi, ya siap-siap saja benar-benar akan rontok. Betul. Ini baru roboh loh Pak Hasto, belum rontok. Kami masyarakat Jawa Tengah sangat-sangat menghormati Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi, Indonesia ini maju. Betul. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya tergarap pembangunannya. Betul. Tidak ada provinsi satupun yang tidak disentuh di pembangunan oleh kepemimpinannya Pak Jokowi. Dengar itu. Sampai Wamena pun ya guys ya. Yang disebut-sebut digadang-gadang tidak ada presiden yang ke sana. Kan Presiden Soeharto dulu pernah ya guys ya. Ya inti dari percakapannya Presiden Soeharto dulu itu, kalau Wamena jalannya bisa diperbaiki, itu adalah gudangnya uang untuk Indonesia guys. Dan sama Pak Jokowi dilaksanakan. Bukan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Betul. Itu alasan kami kenapa kami sangat-sangat mengagumi, menghormati
Pak Jokowi. Sehingga kami ketika Pak Jokowi kemudian dihina, dimaki, direndahkan, kami warga Jawa Tengah, salah satunya saya pribadi, Marah. merasa kecewa kepada PDI Perjuangan. Betul. Kalau ada alasan, kan Pak Jokowi mengkhianati PDI Perjuangan. Yang namanya berpartai bisa keluar, bisa masuk. Karena partai tujuannya adalah untuk menyalurkan aspirasi politik kita. Jadi partai itu bukan ikatan yang mutlak. Jadi bisa keluar, bisa masuk. Betul. Kalau alasannya itu. Kalau partai itu baik, lanjut. Kalau partai itu jelek, ya kenapa harus dipertahankan? Bener nggak guys? Harus dilepas. Bener. Dan saya acungi jempol sekali kepada Pak D. Jokowi. Ya guys ya. Dengan terang-terangan walaupun dia tidak bilang, tapi dengan perbuatan. Yaitu merobohkan, menenggelamkan kandang banteng di Jawa Tengah guys. Karena seorang presiden nggak bisa diatur-atur. Jadi justru saya sangat bangga kepada Pak Jokowi ketika Pak Jokowi tidak mau diatur oleh PDI Perjuangan. Itulah ciri pemimpin yang sejati. Betul. Bukan pemimpin yang asal ibu senang, asal partai senang, sehingga bisa menjelekan siapa saja, memfitnah siapa saja, padahal itu adalah suatu kebenaran. Yang lupa akan arti kebenaran yang sesungguhnya. Kacau ini Pak. Kalau di Jawa Tengah kalah, di Surabaya, Jawa Timur kalah atau Surabaya kalah, di Jawa Barat kalah, di Sumatera kalah, itu semata-mata karena kesalahannya Pak Hasto dan kawan-kawan yang selalu menjelekan, selalu menghina Pak Jokowi. Nah, ini parah nih. Itu. Tenang. Dan tidak ada keterlibatan seperti yang Hasto katakan, ada keterlibatan partai coklat. Kami yang di desa ini tidak pernah melihat ada orang-orang coklat atau bahkan Kim yang notabene gabungan dari partai-partai itu mensosialisasikan door to door atau dari RT ke RT atau dari desa ke desa, nggak ada. Betul. Saya yang hidup di desa nggak ada. Tapi kalau Hasto, tapi benar juga guys ya, maksudnya tuh Hasto ada benernya guys ya. Karena kalau dia tidak menghujat Jokowi, dia nggak dapat uang guys nanti. Aduh. Ini parah nih. Karena dengan cara menghujat Jokowi dia dapat uang ya terus seperti itu. Atau memang dia itu punya masalah. Aduh, kalau punya masalah ya jangan-jangan masih saudara sama peci merah. Kami memilih Bapak Lutfi semata-mata karena memang kami ingin terlepas Jawa Tengah dari sebutan kandang banteng. Betul, betul. Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tapi Jawa Tengah sebagai nasionalis yang memakai akal. Betul. Menyala Jawa Tengah, menyala Indonesia. Mantap. Untuk Indonesia maju, saatnya kita melakukan satu gerakan. Tenggelamkan. Apa itu? Tenggelamkan PDIP. Tidak perlu dikatakan. Nah, Jadi sekali lagi, parah kenapa nih. kandang bantengnya roboh di Jawa Tengah? Itu akibat ulahnya dari Pak Hasto itu sendiri. Bukan Bambang Pacul. Terima kasih Pak Hasto sudah merobohkan kandang banteng di Jawa Tengah. Menyala abangku. Anjay. Udut dulu. Nah, ini parah nih. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo. Buat kau, ya, kau siapa mau menghimbau kepada seluruh pendukung Prabowo untuk memutuskan syahwat yang dipertontonkan oleh Pak Joko Widodo? Gak kebalik kau. Anak Sangkuni, Bu. Bukannya banteng yang gila kekuasaan, yang selalu ya
menunjukkan bahwasanya kalian itu adalah partai yang besar. Jokowi bukan siapa-siapa. Suara Jokowi sama dengan suara pedagang kaki lima. Ya, Jokowi itu sekarang lemdak. Jokowi bukan ketua partai. Ya, dengan sendirinya Jokowi tidak ada power di Indonesia ini. Ternyata pilkada hampir semua provinsi, ya, gubernur yang diusung oleh Banteng tumbang, Betul. kalah. Cuman Bali. Ya. Harusnya kalian koreksi diri, tak usah menyalahkan orang lain, tak usah menghimbau. Emangnya kau siapa mau menghimbau kepada seluruh ya pendukung Prabowo? Kau siapa? Tenang, tenang. Kok senak kau aja mau bilangkan sama kita pendukung Anak Prabowo sengkun ibu itu, agar Bu. memberi keberanian kepada Prabowo untuk memutuskan syahwat yang dipertontonkan oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo itu orang pintar. Betul. Dia tak mau diadu domba. Ya, udah gitu. Apa yang kau ucapkan itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak akan pernah percaya. Bapak Prabowo lebih percaya kepada Bapak Joko Widodo karena mereka satu tujuan untuk Tambah sakit. memakmurkan Indonesia dan memakmurkan rakyat Indonesia. Nyala. Bukan kayak kalian, cuman mau memakmurkan partai dan mak ketum. Peng. Ya, jadi sekali lagi bilang sama kau, tak perlu kau menghimbau kepada seluruh pendukung Prabowo. Rata-rata pendukung Prabowo adalah pecinta Bapak Joko Widodo. betul. Dan kami percaya bahwasanya Bapak Joko Widodo hanya ingin memajukan negara Republik Indonesia ini dan memakmurkan rakyat Indonesia ini. Bukan dia gila kekuasaan seperti Banteng. Jadi berhentilah kau menghimbau kepada seluruh pendukung Prabowo. Karena kau bukan siapa-siapa bagi kami. Cocok. Kenapa tak koreksi diri? Kalian kalah itu karena kesombongan. Pilpres terlalu sombong menilai Pak Prabowo dengan nilai 5, ya kan? Habis itu menyerang Prabowo dengan sebutan pelanggar HAM. Terlalu sombong. Betul. Calon-calon gubernur yang kalian usung terlalu sombong. Jangankan mantu Mulyono, mantu malaikat pun nggak takut. Ya, bupati-bupati Sakit kalian. gila ya, Ini guys, anak ya. dai Bahtiar. Semua yang kalian usung adalah orang-orang yang sombong. Tenang, tenang. Tuhan yang tidak menakdirkan, ya, semua orang yang kalian usung baik dari bupati, wali kota, gubernur menang di pilkada. Betul sekali. Karena apa? Karena sombong. Harusnya kau jangan menghimbau orang lain. Harusnya kau himbau kader kau sendiri supaya tidak sombong. Betul. Ngapain kau himbau pendukung Prabowo? Apa urusannya sama kau? Hasto itu kalau kita bicara kedekatan dengan Bu Mega itu sangat dekat. Sekarang Kang Kumis menyala. orang itu banyaknya ngomongin Bu Mega, ngomongin Hasto, ngomongin Bu Mega, ngomongin Hasto, nyukurin Bu Mega, nyukurin Hasto untuk saat ini. Tapi kalau dipikir secara akal sehat, Bu Mega itu sama Hasto itu bagi rakyat dari zaman mereka berkuasa itu enggak berarti kok, enggak ada artinya. Dia selalu ngejelekin orde baru. Tapi sejarah orde baru itu membuat rakyat bisa senang, bisa gembira. Betul. 1000%. Tapi zamannya Mega, rakyat melarat kabeh, kere rakyat itu. Asli demi Allah. Ya, betul. Tenang. Betul banget ya apa yang dikatakan Bang Kumis, guys. Itu ya. Zamannya Mega luar biasa ya. Wanjay. Krismon, guys, Krismon. Wow. Mending zamannya Soeharto orde baru ya, guys ya. Itu untung, guys, ini. Untung Pak Prabowo kenal dengan Pak Jokowi. Coba kalau misal belum kenal, guys, langsung menjadi presiden, aduh, bakalan seperti Soeharto. Ya bagus, sama-sama bagus, guys,
karena mentingin rakyat. Tapi kalau ada yang rewel, hilang. Ada yang rewel, hilang. Kalau sekarang kan ada omongan dari Pak D, jangan nanti dosa, gitu ya. Masukkan sel saja. Makanya pertama Pak Prabowo menjabat jadi presiden langsung banyak korupsi yang ditangkap. Karena dulunya Pak D Jokowi sudah mencatat semuanya, tinggal disodorkan. Itulah pemikiran orang cerdas, bosku.